warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 4. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wafik Azizah dengan nomor NIM 2012-000075. Dan teman saya, Perkenalkan nama saya Saryati dengan NIM 2012-000081. dan teman saya. Perkenalkan nama saya Alvini Kasmantri dengan nomor NIM 2012-0098. Di sini kami akan melakukan pensurveian di 2 sekolah. Yang pertama, kita melakukan pensurveian di SMA Negeri 13 Merangin. Dan yang kedua, kita mengambil survei di SMK Zamuro. Untuk teman-teman, tetap stay tune ya. Dadah! Hari ini, kita akan melakukan pensurveian yang pertama di SMA Negeri 13 Merangin. Oleh karena itu, untuk teman-teman selalu tetap di sini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gini Pak, kami dari UIN STS Jambi, mahasiswa-mahasiswi dari UIN STS Jambi. Untuk itu kedatangan kami di sini untuk mensurvei SMA Negeri 13 Merangin ini. Apakah diizinkan Pak? Silakan. Terima kasih Bapak. Ya, selamat saya bantu. Sebelumnya boleh diperkenalkan nama Bapak terlebih dahulu? Nama saya Budi Sutrisno. Terus apa lagi ya? Jabatannya? Oh, jabatan saya sebagai wakil kurikulum. Kemudian kalau mata pelajarannya sedang studi mata pelajaran sejarah. Oke. Gitu ya. Terima kasih Bapak. Selanjutnya Pak, sekilas info Pak, jelaskan sih tentang SMA Negeri 13 ini Pak. Gimana? Jadi mungkin kaitan SMA 13 kaitannya dengan sejarahnya mungkin ya. Iya Pak. Jadi awalnya SMA 13 ini jadi tahun 2004 ya. Jadi tapi namanya dulu belum SMA 13, dulu namanya SMA Persiapan Negeri Margoyoso dulu namanya. Nah kemudian waktu itu ya sekolah itu masih numpang gitu ya. Kemudian tahun 2005 baru SMA Margoyoso ini, Persiapan Negeri PN Margoyoso ini mendapat bantuan gedung gitu. Nah kemudian setelah itu berubah namanya pada tahun itu 2005, berubah namanya menjadi SMA Negeri 2 Tabir, yang waktu itu ya peresmiannya oleh Bupati Merangin ya, karena waktu itu masih di bawah pemerintah kabupaten. Nah sehingga kemudian berubah lagi menjadi SMA 13 sampai sekarang. Untuk kurikulumnya sendiri Pak, SMA Negeri 13 Merangin ini menggunakan kurikulum apa ya Pak, kalau boleh tahu? Ya kalau sekarang kurikulumnya ya masih kurikulum 13 gitu ya, masih K13 gitu. Saya kira itu. Lalu bagaimana pendapat Bapak tentang wacana tentang sekolah penggerak ini Pak? Oh, kalau tentang wacana sekolah penggerak ini ya, adalah sekolah yang gimana ya? Karena kita juga belum ya, baru setahu saya ini, gambaran saya ini, jadi sekolah yang mendorong gimana ya, pembelajaran itu bertumbuh pada kemampuan siswa, yang memberi ruang yang lebih luas ya, dalam pengembangan karakter dan kompetensinya gitu. Jadi bergerak lebih maju sedikit lah gitu, lebih maju gitu. Kemudian juga pengembangan karakteristik dan sebagainya. Saya kira itu yang Lebih dominan ya Pak ya? iya, jadi memberi keleluasaan lah pada kemampuan siswa, intinya seperti itu. Lalu bagaimana sistem pembiayaannya di SMA 13 Merangin ini? Jadi kalau pembiayaan ini ya terutama dari dana pemerintah kan, itu dana BOS gitu.
Kemudian juga kalau gurunya itu ya sebagian ada yang selain PNS jadi pembiayaan itu dari apa pemerintah provinsi karena sebenarnya sudah kontrak provinsi. Kemudian juga kalaupun ada dari wali murid melalui komite itu berupa ya misalnya ini komite yang merencanakan pembangunannya, nah itu ada juga membantu itu. Pembiayaan tetap dari pemerintah namanya. Lalu selanjutnya tujuan dari berdirinya sekolah negeri 13 Merangin ini seperti apa Pak kira-kira? Jadi tentunya namanya pendidikan itu ya, terutama sekolah kita yang pertama juga yang menciptakan insan yang cerdas, kemudian insan yang berakhlak mulia kan, gitu. Kemudian kreatif, inovatif, dan memiliki kemampuan untuk ya menggali sesuatu yang baru ya, pertama itu. Kemudian ya sekolah ini juga berwawasan lingkungan, artinya ya memiliki kesadaran jadi terhadap pelestarian lingkungan, terhadap lingkungan alam maupun lingkungan sekolah gitu. Itu mungkin sedikit tentang tujuannya, di samping juga tetap ya mencapai visi misi sekolah gitu ya. Yang selanjutnya Pak, bagaimana keadaan peserta didik sekarang dan berapa jumlahnya kira-kira di tahun ini Pak? Jadi kalau keadaan peserta didik tahun ini yang kelas 10 ini apa ya, kayaknya paling banyak lebih daripada tahun-tahun sebelumnya. Jadi karena kelas 10 ini 5 lokal gitu, 5 rombel. Sementara yang kelas 11 dan 12 ini masing-masing 4 rombel ya, dengan 2 jurusan MIPA dengan IPS gitu. Ya, alhamdulillah ada peningkatan. Alhamdulillah. Nah selanjutnya Pak, gimana perbedaan ketika adanya UN dan tidak adanya UN pada saat sekarang? Jadi kalau perbedaannya ya gimana ya, yang jelas ya UN waktu itu memang tidak dijadikan syarat kelulusan juga, cuma sekarang juga bedanya ya kita hanya melaksanakan ujian PAS, kemudian juga ujian PUS gitu, ujian sekolah gitu. Ya kalau dulu kan tetap ada ujian nasionalnya ada, sekarang ya tidak ada gitu. Jadi ya bedanya itulah kira-kira. Nah Pak, di setiap sekolah itu kan pasti ada visi dan misinya kan Ya. Pak. Boleh sedikit diberikan visi dan iya. misinya Pak? Jadi kalau visi misi dari SMA 13 Merangin yaitu mewujudkan insan yang berakhlak mulia, berprestasi, serta bijak terhadap lingkungan. Sesuai tujuannya tadi, makanya kita ya berwawasan lingkungan juga gitu. Itu visi misinya. Ada lagi? Lalu bagaimana tentang sejarah sekolah ini dari awal berdiri sampai sekarang nih Pak? Mungkin tadi sudah sedikit saya sampaikan bahwa berdirinya tadi ya dari tahun 2004 itu ya. Jadi namanya SMA PN tadi, SMA PN Margoyoso atau Sekolah Persiapan Negeri Margoyoso. Kemudian tahun 2005 baru mendapat satu paket gedung, kemudian berubah namanya lagi menjadi SMA Negeri 2 Tapir gitu. Nah kemudian tahun 2008 kalau nggak salah itu berubah menjadi SMA Negeri 13 Merangin sampai sekarang. Untuk situasi keadaan Pak, jumlah guru yang ada di SMA Negeri 13 Merangin ini apakah sudah memadai untuk peserta didiknya? Jadi kalau untuk gurunya ini saya kira ya sudah memadai karena jumlahnya sudah cukup ya.
jumlahnya ada 29 personel atau 29 orang guru, di mana yang 15 sudah PNS, kemudian yang 14 ini kontrak daerah, ya tambah 1 kepala sekolah kan itu. Nah, kalau masing-masing mata pelajarannya saya kira sudah ada semua. Berarti sudah berkembang ya Pak, Iya. SMA Negeri 13 Merangin ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertanyaan selanjutnya, gimana pendapat Bapak perbedaan pembelajaran offline dengan online Pak ketika pandemi COVID-19 ini? Ya sebenarnya kemarin kita waktu pandemi itu kita pembelajarannya offline. Jadi artinya kita hanya menggunakan melalui grup WA itu. Jadi kalau online itu kan Zoom meeting gitu kan. Iya. Nah, kita karena daerah kita ini ya sinyal kadang ada kadang enggak untuk nampaknya kalau untuk melakukan Zoom ini ya ada beberapa siswa yang agak jauh misalnya di Tanjung Ilir dan sebagainya itu mereka kesulitan, atau mungkin dekat sini sekitar di sekolah ini aja banyak yang kesulitan. Nah jadi bukan dikatakan sebagai online ya, tetap namanya offline gitu ya. Iya, Pak. Dikatakan offline. Ya waktu pernah juga online kita melaksanakan saat ujian itu pakai termasuk online apa enggak itu Google Form itu? Iya Pak. Ya baru online ya. Karena saat ujian aja, kalau untuk keseharian nampaknya itu Susah ya, Pak. kesulitannya jaringan itu. Iya. Oh ya. Ya kalaupun ada beberapa siswa waktu ujian itu ya diberi fasilitas sekolah, cuman kan tidak bisa memenuhi semua siswa gitu. Jadi ada beberapa siswa yang memang pas ujian bisa, cuman tidak banyak yang menggunakan komputer di sekolah gitu. Saya kira itu untuk ada lagi? mungkin ada. Udah. Mungkin itu Pak pertanyaan yang telah kami ajukan, dan alhamdulillah telah dijawab dengan baik, dengan jelas Ya. Pak. Terima kasih Pak. Ya mohon maaf mungkin jawaban saya ya sangat singkat atau mungkin belum Iya, tidak apa-apa Pak. belum Untuk yang diinginkan ya, nanti kalau ada memang hal ya silakan saja. iya. Iya. Untuk pesannya sih Pak, semoga SMA Negeri 13 Merangin ini semakin maju ke depannya, dan semoga baik dari sebelum-sebelumnya, dan SMA Negeri 13 ini semakin jaya. Amin. Terima kasih Bapak atas Ya. waktu yang telah diberikan kepada kami. Sama-sama. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Nah, teman-teman, kita sudah berada di lokasi yang kedua, survei yang kedua, yaitu di SMK Zamuro. Untuk teman-teman, tetap stay tune ya. Dadah! Assalamualaikum Pak. Salam. Baik Pak, di sini kami dari mahasiswa-mahasiswi UNSS Jambi. Di sini kami akan melakukan penyurveian di SMK Zamuro. Ya. Untuk itu mohon dijelaskan Pak sekilas info dari SMK Zamuro ini, Iya. gimana profilnya gitu. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang buat mahasiswa UIN Jambi di SMK Zamuro. Sekilas di SMK Zamuro ini sebenarnya sekolah yang hidup di yayasan, yaitu Yayasan Zamuro pesantren sebenarnya di sini. Jadi dikembangkan menjadi sekolah. Gitu. Untuk kurikulumnya sendiri Pak, untuk SMK Zamuro ini menggunakan kurikulum apa ya Pak? Ya, kita masih pakai kurikulum 2013. 2013. Jadi kurikulum itu apakah sudah memadai untuk pendidikan di SMK Negeri Zamuro ini? Apakah belum? Untuk saat ini kurikulum 2013 sudah cukup memadai dan mungkin sudah kita sudah cukup mengenal ya. Iya. Dan juga untuk saat ini
cocok kita laksanakan pakai kurikulum 2013. Kalau untuk wacana tentang sekolah penggerak itu bagaimana ya Pak? Ya, untuk sekolah penggerak ya, target kita di SMK Jamuro ini sebenarnya tidak muluk-muluk ya. Kita inginkan memang siswa itu benar-benar menguasai, memahami tentu saja materi atau kurikulum yang sudah diterapkan di SMK Jamuro ini, dan siswa dapat mencapai itu semua. Apalagi di sini kita inginkan mereka ini menjadi penerus-penerus atau tamatan yang religius, ya, mempunyai akhlakul yang karimah. Ya, pengennya lebih ke situ, dan ya kita juga yakin untuk kedepannya dengan punya dasar itu sudah diwujudkan aja, insya Allah kedepannya akan menjadi siswa-siswi atau orang-orang yang bisa berkembang nanti di dunia luar. Kalau tentang pembiayaan di SMK Jamuro ini bagaimana? Ya, sebenarnya kalau kita bicara mengenai pembiayaan di SMK Jamuro, karena kita sekolahnya menginduk di yayasan, sebenarnya kalau untuk penerimaan itu semuanya larinya ke yayasan ya, ke yayasan. Dan kalau di SMK Jamuro itu ada yang namanya kegiatannya itu prakerja, praktek kerja industri, yang kemarin sudah kita laksanakan kurang lebih 3 bulan minimalnya sampai 6 bulan. Kemarin adik-adik dari siswa-siswi SMK Jamuro sudah diturunkan di lapangan, mereka harus praktek langsung, dan tentu saja dengan mengikuti apa yang menjadi SOP-nya. Dan ada juga nanti akan ada UKK, itu kurang lebih mereka harus mengeluarkan dana 1.500.000-an, dan juga di sini ada OSIS pramuka yang setiap bulannya itu 10 ribuan, dan komites 15 ribuan. Lalu yang selanjutnya, tujuan dari SMK Jamuro ini sendiri seperti apa Pak? Ya, seperti sebelum yang saya sebutkan, karena kita berbasis di sini ke sekolah yayasan religius, tentunya kita inginkan tamatan yang Islami, religius, ya, berintelektual tinggi dan berguna buat diri sendiri, masyarakat, dan negara semuanya. Yang selanjutnya, keadaan peserta didik atau jumlah peserta didik di SMK Jamuro sekarang ini ada berapa Pak? Ya, kalau ada peserta didik di SMK Jamuro semuanya tinggal di asrama, di yayasan. Jadi ada pesantren di sini ini, yayasan putra di sana, putri di sana. Kurang lebih kalau untuk SMK aja itu kurang lebih 100-an. Ada satu rombel kelas 10, satu rombel kelas 11, dan satu rombel kelas 12. Lalu yang selanjutnya, perbedaan ketika ada UN atau ujian nasional dengan tidak adanya UN ujian nasional, itu seperti apa Pak perbedaannya? Perbedaannya, kalau ada UN, otomatis siswa itu lebih terpacu, Ya. karena ini sistem sudah dari pusat, ya. Jadi otomatis mereka lebih terpacu. Namun sekarang sudah ada ANBK, ya, asesmen nasional berbasis komputer. Di sini kemarin sudah dilakukan beberapa kali. Di sini kita masih menginduk di SMA 13. SMA 13 pada tahun kemarin, alhamdulillah lancar, dan semoga cocok untuk kedepannya. Nah, untuk visi dan misi nih Pak, kan setiap sekolah itu pasti ada visi dan misinya. Ya. Apa sih Pak, kalau boleh kami tahu visi dan misinya di sekolah SMK Jamuro ini? Untuk visi dulu ya, kita mewujudkan tamatan Islami berjiwa nasionalis, berintelektual tinggi, dan berwawasan lingkungan. Nah, tentu saja untuk misinya menghasilkan SDM, sumber daya manusianya yang kreatif dan inovatif, sehingga menjadikan faktor keunggulan dalam berbagai sektor pembangunan. Selanjutnya, menjadikan peserta didik itu menjadi aset pembangunan yang produktif, ya,
dan membekali siswa didik dengan kemampuan untuk dapat mengembangkan diri secara berkelanjutan, serta menghasilkan tenaga kerja yang profesional yang berbudaya bangsa untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri seperti kemarin yang kita laksanakan prakerin ya. Nah, untuk situasi keadaan nih Pak, gimana sih keadaan di SMK Zamuro ini dan berapa jumlah guru di Zamuro ini? Apakah sudah memadai untuk anak-anak didik? Kalau di Zamuro itu sebenarnya kita terbagi menjadi SMP dan SMK. Kalau bicara tentang SMK-nya, jumlah guru kita ada 11. Dan 11 itu di SMK Zamuro kita jurusannya multimedia. Ya, multimedia dengan khusus multimedia itu ada Mapel Sindik, DGP, DMI, Siskom, TA2D, KJD, TPA, dan DDG. Kalau untuk guru mapelnya kita ada 3. Sebenarnya kita masih butuh tenaga pendidik lagi di khusus guru mapel multimedia. Dan kalau untuk mapel umum, alhamdulillah untuk saat ini kita masih bisa mencukupi dengan kapasitas siswa dan mapel yang diampu oleh guru yang akan diberikan oleh siswa sudah cukup untuk hanya saja di bagian mapel multimedia saja yang kurang. Kalau secara keseluruhan kita rasa masih dibilang cukup. Lalu bagaimana sejarah sekolah ini dari awal sampai sekarang ini Pak? Kalau sejarah sekolah, saya bicara singkat ya. Sekolah ini didirikan dulu pada tahun 2015 dengan tanggal SK pendiriannya itu 18 Juni 2015. Sebenarnya dulu pertama ini pondok pesantren Yayasan Zamuro, Misbahul Zamuro. Lalu berkembanglah pada tahun itu 2015 dikembangkan menjadi sekolah SMK Zamuro dan SMP IT Zamuro di sini. Sampai saat ini, alhamdulillah sudah ada perkembangan baik. Dari dulu memang tidak ada ruang dari kantor sampai rumahnya yang kurang memadai. Sekarang alhamdulillah sudah mencukupi dan masih dalam tahap pembangunan. Lalu keadaan hasil belajar siswa itu ketika offline atau online itu bagaimana Pak? Ya, tentu saja online dan offline itu sangat-sangat mempengaruhi ya bagi kami. Karena idealnya memang kita harus offline, karena bisa bertatap muka langsung antara guru dan siswa. Dan apa yang menjadi keluhan siswa dengan guru itu bisa langsung ditangani dan dengan cepat. Berbeda dengan online. Kebanyakan kalau kita online itu kalau menurut saya kurang efektif. Yang pertama memang kurangnya rasa untuk belajar ketika online itu berbeda. Wah, gregetnya itu berbeda. Kalau online itu kebanyakan malah trader, ya. Kalau online itu malah bisa terkontrol antara siswa, mungkin ada yang mempunyai keluhan belajar begini begitu. Karena siswa itu kan tidak hanya mengalami keluhan tentang belajar, tapi juga mengenai emosional mereka di luar sana juga butuh kita bimbing. Bagusnya, efektif dan idealnya memang harus ke offline, sangat berpengaruh sekali. Pada situasi pandemi COVID-19 ini Pak, apa sih Pak perbedaannya antara pembelajaran offline dengan online yang sudah dijelaskan? Ya. Kalau masa pandemi tentunya semua sangat banyak yang terbengkalai ya. Dari mana yang normalnya begini dan kita rubah dengan sistem yang mungkin kita beda gitu ya dengan sistem normalnya. Karena kalau kita online seperti biasa, offline itu jadwalnya sudah kita tetapkan. Namun kalau kita kemarin ada pandemi, tentu saja ada jadwal yang harus kita pangkas. Tidak terlalu lama contohnya. Harus mematuhi prokes ya.
Karena sebenarnya siswa itu sudah di sini sih sebenarnya. Iya. Dan juga kalau belajar di masa pandemi kemarin, kita sebenarnya lebih banyak tetap di offline karena mereka tidak keluar, tetap masih di dalam satu ruang lingkup yayasan sini. Hanya saja kita batasi dengan cara belajar yang tetap mematuhi prokes dan menjaga jarak. Mungkin itu Pak pertanyaan-pertanyaan yang telah kami ajukan dan alhamdulillah sudah terjawab Ya. dengan baik dan jelas. Untuk itu kami sangat berterima kasih Pak atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Ya. Dan terima kasih juga, semoga pesannya untuk SMK Zamuro ini lebih maju lagi ke depannya Ya. dan bisa menjadikan peserta didiknya itu menjadi seorang yang religius, kata Bapak tadi kan, ya gitu. Oke. Terima kasih, Pak. Juga terima kasih buat adik-adik dari UIN Jambi juga kedepannya tetap selesaikan studinya, ya. Bisa sukses apa yang menjadi tujuan cita-cita harapan adik-adik dan juga orang tua tentunya sudah susah payah ya. Jadi sama-sama kita berjuang. Kita juga di sini sebagai guru dan kalian nanti mempunyai cita-cita yang luar biasa dan sama-sama kita kembangkan supaya bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Amin. Terima kasih sudah berkunjung. Semoga bisa kembali ke UIN Jambi dengan selamat dan sehat. Terima kasih Pak.